لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Fadilatul Mukarramun, Bapak Ibu jamaah salat zuhur Masjid Al-Mukarramin yang insyaallah diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabarnya siang hari ini? Alhamdulillah. Mudah-mudahan lafaz hamdalah yang sama-sama kita ucapkan semakin menebalkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita mengalami kondisi kurang bersyukur kepada Allah, bukan tidak mungkin kita sulit menemukan keindahan dari pemberian apapun berupa nikmat yang Allah hadirkan di dalam kehidupan kita. Sebagaimana ungkapan Nabi SAW, lam yashkuril qalil wa lam yashkuril kathir. Siapa orang yang tidak bisa bersyukur dengan yang sedikit, maka dia tidak akan bisa bersyukur dengan yang banyak. Hari ini banyak di antara kita melihat bahwa ukuran saya dikasih nikmat itu kalau punya harta benda yang banyak. Padahal di dalam apa yang disampaikan oleh salah satu ulama dari Mesir, yakni Syekh Mutawalli Asy'arawi, Dr. Mutawalli Asy'arawi rahimahullah, maka beliau mengklasifikasikan nikmat itu setidaknya di dalam 4 tingkatan. Yang paling bawah atau yang paling dasar, apa yang disebut dengan al-maliyah atau yang kita sebut dengan harta. Jadi ternyata menurut versi ulama bahwa nikmat harta itu adalah nikmat yang paling basic, paling dasar. Jadi kalau hari ini kita dikasih harta banyak, jangan sombong. Karena ternyata kemuliaan seseorang tidak terletak pada status banyaknya harta ataupun sosial bahkan. Karena kalau misalkan Allah ingin melakukan standar kebahagiaan, standar kemuliaan itu pada status harta maupun jabatan, maka harusnya Namrud itu bisa lebih mulia daripada Ibrahim alaihissalam. Tapi ternyata Allah lebih memuliakan Nabiullah Ibrahim alaihissalam, sebagaimana yang kita maknai di dalam setiap bulan Dzulhijjah, di dalam peristiwa haji, kurban. Maka ini tidak lepas dari sosok peristiwa yang diambil dari keteladanan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Maka kita kembali bahwa ya kalau bicara harta, sekiranya harta yang paling banyak itu orang yang paling mulia, bisa jadi adalah daripada Qarun, karena diantaranya Qarun itu memiliki harta yang luar biasa banyak. Tapi ternyata ketika dengan hartanya dia tidak mampu bersyukur, sehingga ketika Nabiullah Musa alaihissalam meminta kepada Qarun untuk mengeluarkan sebagian hartanya di jalan Allah, maka Qarun mengatakan, innama utituhu ala ilmin indi. Sesungguhnya yang ada di sekelilingku ini karena kehebatan ilmuku. Ada orang yang kalau dia kemudian mendapatkan sesuatu bilang, ya wajarlah, saya kan kerja, saya kan kuliah, sekolah jauh-jauh, punya gelar bahkan bukan hanya 1 gelar, sehingga kalau saya dapat kayak gini wajarlah. Hati-hati kalau kita bilang kayak begitu. Kenapa? Karena bisa jadi ini mirip-mirip Qarun, sehingga akan memunculkan apa yang disebut dengan bakhil, kikir, ujub, sombong, dan seterusnya. Dan ternyata ini mengundang daripada murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga apa? Qarun pun ditenggelamkan di dalam perut bumi beserta dengan harta yang ia bangga-banggakan. Maka salah satu kiat agar kita selamat dengan harta kita, sadar bahwa harta itu adalah merupakan anugerah dan titipan dari Allah.
Sehingga kalau kita hari ini dititipi oleh Allah, baik banyak maupun sedikitnya, kita merasa ya kalau itu bukan punya kita nggak ngaku-ngaku, betul nggak Bapak Ibu? Dan inilah yang dilakukan oleh Nabiullah Sulaiman alaihissalam ketika Allah memberikan kemuliaan kepada Nabiullah Sulaiman berupa kerajaan, termasuk juga harta benda dan juga segala kelebihan yang lain. Maka Nabiullah Sulaiman nggak ngaku-ngaku ini hebatnya aku, tapi yang dibilang oleh Nabi Sulaiman adalah hada min fadli Robbi. Ini adalah kelebihan yang Allah berikan kepadaku. Maka termasuk kalau hari ini kita bisa ngaji, bukan karena sebatas kita lagi pengen punya kesehatan mau gitu, tapi karena kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir di majelis ini. Maka inilah yang kita bilang hada min fadli Robbi. Ini semua kelebihan Allah. Bukan sayanya yang hebat, bukan ustadznya yang hebat, bukan juga pengurusnya yang hebat, tapi ini semua hebatnya Allah. Sehingga kalau kita hari ini datang ke pengajian ini paksaan apa pilihan Bapak Ibu? Pilihan. Tapi kalau duduknya di belakang tembok, bahkan sambil baca Bismika Allahumma ahya Bismika amut, sambil nyender, menatap tempat sujud nggak bangun-bangun, itu kira-kira pilihan apa kebiasaan? Maka jangan dibiasakan. Insya Allah yang ada di pojokan belakang biar maju ke depan, yang pada nyender biar maju ke depan. Insya Allah yang mau bangun, yang mau bergerak, kita doakan insya Allah Allah kasih lompatan rezeki yang luar biasa. Bukan amin doang, maju ke depannya. Soalnya ini kelihatannya dari depan kok jamaahnya hampir kelihatan nggak ada gitu ya. Tapi ternyata ini sampai meluas sampai di pojokan itu penuh semua. Tapi ala kulli hal, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah. Jadi nikmat yang paling dasar itu adalah al-maliyah, harta. Di atas itu ada yang namanya al-afiyah. Apa Bapak Ibu? Al-afiyah. Afiyah itu adalah kesehatan. Jadi kalau tadi kita alhamdulillah punya harta banyak, tapi kalau mohon maaf tidak sehat, sakit ini, sakit itu, berapapun banyaknya harta kita itu kira-kira berharga nggak Bapak Ibu? Dan ini yang mahal. Makanya kalau kita hari ini ngaji masih bisa nggak nyender, alhamdulillah. Tapi masih ngaji nyender juga, alhamdulillah juga. Karena kenapa? Masih dikasih sehat. Karena Nabi SAW mengingatkan dalam hadis lain, ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang seringkali banyak dilupakan oleh manusia, yaitu as-sihah wal faragh, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu lapang. Jadi kalau kita lihat, ini nikmat yang banyak dilupakan oleh manusia. Padahal untuk bisa sehat, hari ini banyak orang yang mampu dan mau membayar berapapun agar bisa sehat, betul atau tidak Pak? Maka ini yang perlu kita syukuri. Dan salah satu kebaikan nikmat itu adalah ketika kita mampu menggunakannya di dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah. Jangan nunggu sakit dulu baru kita mau serius ngaji. Jangan nunggu udah di ruang ICU baru pengen sholat, baru pengen sedekah. Jangan nunggu udah mati dulu baru mau melakukan amal baik. Maka ini kalau kita masih dikasih sehat, kita lihat bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat malam hingga kakinya bengkak itu. Ketika ditanya, ya Rasulullah, bukankah engkau ini maksum, tapi kenapa engkau melakukan ini, kata istrinya. Maka Nabi SAW menjawab, afala akunu abdan syakura. Apakah aku nggak boleh jadi hamba Allah yang bersyukur? Dan ini Masya Allah Bapak Ibu, kalau kita hari ini dikasih nikmat sehat dan digunakan untuk taat, itu adalah diantara kebaikan yang Allah pilihkan untuk kita. Yang ketiga, di atas al-afiyah adalah salihul abna. Apa Bapak Ibu? Ya, salihul abna. Apa itu salihul abna? Anak-anak yang baik, anak-anak yang saleh al-salihah. Punya harta, bagus. Punya kesehatan, alhamdulillah. Tapi kalau kemudian anak-anaknya bermasalah, anak-anaknya jauh dari agama, maka ini adalah musibah. Hari ini kita bisa lihat film Vina itu bisa tembus 5 juta penonton. Tapi yang menarik bukan hanya dari segi omset ya. Karena hari ini banyak masyarakat bilang itu keluarga Vina minta tuh royaltinya udah dapat tembus 5 juta penonton 5 triliun ya kan. Ya, jadi kalau misalkan tembus segitu masa iya nggak kebagian gitu. Tapi ala kulli hal yang menarik adalah keburukan, kejahatan yang terjadi 8 tahun lalu ini sekarang baru terbongkar. Walaupun ada optimisme di satu sisi dan pesimis di sisi yang lain, bahwa apakah betul-betul ya yang dibilang perong itu betul-betul perong atau bukan gitu ya. Tapi ala kulli hal
ya namanya bau busuk, bangkai, kalaupun disembunyikan sehebat apapun, maka aromanya pasti tercium juga. Dan di sisi yang lain, insight daripada kejadian ini Bapak Ibu, bahwa kan kalau yang saya tahu mungkin selintas-lintas kayak karena saya tidak nonton, maka filmnya itu menceritakan tentang bagaimana seorang ya anak wanita, anak usia SMP atau SMA yang kemudian dibunuh sama temannya sendiri. Setelah itu diperkosa baru dibunuh. Dan itu terjadi karena ya salah memilih circle. Circle-nya itu kalau tidak salah geng motor yang ada di daerah, salah satunya di daerah Jawa Barat. Maka ketika kemudian bergabung di situ dengan segala tingkah laku mereka yang ada di sana, maka ketika ada salah satu kejadian yang memicu sebuah emosi dari yang ingin membunuh tadi, yaitu akhirnya terjadi. Dan ini mengajarkan kepada kita untuk memperhatikan circle anak-anak kita, di mana anak-anak kita itu berada. Kalau hari ini ada anak-anak yang kemudian melakukan yang tidak baik, maka jangan kita jadi orang tua tipe pemadam kebakaran. Maksudnya apa? Begitu anak sudah dapat masalah, sudah salah, sudah wa'iyadzubillah, misalkan terkena penyalahgunaan obat-obat terlarang atau bermaksiat, baru marah-marah. Tapi kemarin-kemarin nggak pernah marah-marah. Itu namanya adalah orang tua pemadam kebakaran. Maka di antara yang kita mintakan kepada Allah itu kan selalu ya doanya mereka para ibadur rahman adalah Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dan yang terakhir adalah nikmat yang paling tinggi menurut Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi adalah ridallahi ta'ala, ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita punya sehat bagus, punya harta bagus, punya anak baik bagus, tapi kalau Allahnya nggak ridho, semuanya nggak penting Bapak Ibu. Maka inilah yang kita cari di dalam hidup kita, bagaimana apa yang kita lakukan itu mengundang keridhoannya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan siapa di antara mereka orang yang telah mendapatkan ridhonya Allah? Jikalau kita melihat di dalam kacamata sejarah, mereka di antaranya adalah para sahabat ridwanullahu ajmain. Gelar mereka nggak banyak-banyak, cuman RA. Apa itu? Radhiyallahu an. Maka kalau kita mengacak kepada generasi sahabat, mereka itu dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya dengan keridhaan Allah. Maka hari ini kita ingin belajar dari salah satu sahabat yang juga bergelar radhiyallahu an. Namanya adalah sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi sahabat Abu Hurairah ini adalah di antara ya masih ada hubungan kerabat dengan Nabi SAW, dan kemudian beliau menjadi, kalau bahasa kita, maulanya Rasulullah, menjadi orang yang ya berkhidmat kepada Rasulullah, menjadi asprinya Rasulullah. Dalam usia yang masih relatif muda, pada saat itu beliau datang kepada Nabi SAW. Maka di kesempatan siang hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu jamaah semua menelaah sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Imam Tirmidzi, bagaimana satu saat ketika Rasulullah sedang berkumpul dengan para sahabatnya, kemudian beliau bertanya, siapakah di antara kalian wahai para sahabatku yang mau tahu 5 perkara ini sekaligus mau mengamalkan dan mengajarkan atau mendakwahkannya kepada orang lain? Maka pada saat itu para sahabat sebetulnya mau, tapi tidak ada seorang pun yang langsung menyahut, kecuali Abu Hurairah yang berani mengatakan, saya siap wahai Rasulullah. Faqultu ana ya Rasulullah, saya siap ya Rasulullah. Maka kemudian Nabi SAW mendekati dan memegang tangan Abu Hurairah sambil kemudian bersabda. Jadi gini Bapak Ibu, sebelum kita masuk kepada sabda Rasul berikutnya, bahwa kenapa sahabat Abu Hurairah itu juga memiliki kemuliaan. Kalau sudah ada informasi kebaikan dari Nabi SAW, maka bahasanya nggak nunggu nanti-nanti. Ya, kalau misalkan kita gini, Masjid Al-Muqarrabin mengundang Bapak Ibu yang ingin mendistribusikan atau menitipkan amanah kurbannya tahun ini siap menerima misalnya. Terus kita bilang, ayah tantaran aja deh, saya juga di daerah masih banyak ya.
Tapi kalau tipikal sahabat Abu Hurairah, saya siap ya minimal 1 sapi di musim. Insya Allah. Kenapa? Karena tipikal para sahabat itu sami'na wa ata'na, dan mereka itu bersegera terhadap panggilan Allah dan Rasulnya. Istijabatul lillahi walir rasul. Jadi mereka itu nggak nunda-nunda, sami'na wa asaina gitu ya. Kami dengar ya antaran aja dah, enggak. Tapi para sahabat itu kami dengar dan kami taat. Nah, begitupun Nabi SAW akan mewasiatkan, akan menasehatkan sebuah kebaikan, jalan kebahagiaan. Namun para sahabat merasa, wah kayaknya saya belum pantas, saya belum siap. Tapi sahabat Abu Hurairah ketika mengatakan ana ya Rasulullah, maka Rasulullah pun datang kepada sahabat Abu Hurairah itu, kemudian memegang tangan Abu Hurairah sambil berwasiat akan 5 hal. Apa 5 hal itu Bapak Ibu? Yang pertama, Nabi SAW menyebutkan ittaqil maharim takun a'badan nas. Ittaqil maharima takun a'badan nas. Yang pertama, kata Nabi SAW kepada sahabat Abu Hurairah, dan ini notabene tentunya juga akan bermanfaat bagi kita sebagai bagian umat Nabi SAW. Jadi yang pertama ini Nabi kasih tahu siapa orang beribadah yang paling baik di kalangan manusia. Jadi ini kalau bahasanya kita ada the best employee, ada the best apalagi office atau apapun ya, beauty contest yang kita ikuti. Nah Rasulullah itu ngasih tahu kalau hidup kita ini ibarat beauty contest. Siapa orang yang ibadahnya paling baik? Nah Nabi kasih clue-nya. Dan di 4 wasiat pertama nanti kita akan lihat bagaimana ini Nabi memberikan bagaimana kita bisa jadi manusia unggul, jadi manusia di atas rata-rata, jadi manusia yang bukan cuma sekedar mediocre. Karena bahasa Qur'annya apa? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menjadikan kehidupan dan kematian untuk apa? Menguji kalian siapa yang paling baik amalnya. Walaupun ada mungkin di antara para guru-guru kita mengatakan, ya di dalam hidup ini hidup bukan cuma sekedar kompetisi, tapi kolaborasi. Namun kalau kita lihat kompetisi juga tidak ada salahnya, apalagi kalau kompetisinya dalam kebaikan. Fastabiqul khairat, dan itu karena Allah sendiri yang mengemukakan. Ya, jadi berkompetisinya bukan dalam wilayah as-sayyi'at wal munkarat, bukan itu. Apalagi sekedar urusan dunia, banyak-banyakan harta, kaya-kayaan, megah-megahan, enggak. Tapi kalau kita berkompetisi di dalam kebaikan, baik kebaikan dalam diri kita sendiri ataupun kebaikan sesama manusia, sesama muslim, itu adalah nilai kebaikan. Dan Nabi SAW memberikan clue kepada kita. Siapa sih orang yang ibadahnya itu paling baik di tengah daripada para hamba Allah yang lain? Maka kata Nabi SAW, ittaqil maharima, jauhilah atau hindarilah segala apa yang Allah haramkan di dalam Islam, takun a'badan nas, niscaya engkau akan jadi manusia yang paling rajin, paling tekun ibadahnya, atau paling bagus kualitas ibadahmu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya gimana Bapak Ibu? Hari ini orang yang ibadah sedikit apa banyak? Contoh, orang sholat ibadah bukan? Bahkan sholat adalah ibadah yang paling utama. Awalu ma yuhasabu bihi yaumal qiyamah as-shalah. Yang pertama kali akan dihitung oleh Allah di hari kiamat nanti adalah sholat. Sholatnya baik, maka insya Allah yang lain baik. Kalau yang dia nggak baik, bisa jadi yang nanti dipertimbangkan lagi. Makanya tambahkan dengan yang sunnah, maka kalau ada kekurangan pada yang wajib, maka yang sunnah itu akan menggenapkannya. Nah sekarang kembali lagi pertanyaan tadi, hari ini orang yang sholat sedikit apa banyak? Orang yang sholat sedikit apa banyak? Banyak. Tapi apakah semua orang yang sholat dia tidak bermaksiat? Ada nggak orang yang sholat, mohon maaf, minum minuman keras? Ada nggak orang yang sholat berzina? Ada nggak orang yang sholat korupsi?
Ada nggak orang yang sholat zalim sama orang lain? Ada? Dan kalau kita katakan, itu yang kita katakan, ada orang ibadahnya, tapi kualitas ibadahnya tidak sampai kepada apa yang seharusnya dicapai oleh ibadah itu. Maksudnya apa? Apa yang harusnya dicapai dalam sholat? Inna sholata tanha anil fahsya iwal mungkar. Sesungguhnya sholat akan mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kalau sholat kita ternyata tidak mencegah dari perbuatan yang tidak baik dan perbuatan yang melanggar syariat, maka artinya jangan-jangan sholat kita masih jauh daripada pencapaian yang seharusnya kita capai. Nah, di sini Nabi memberikan clue, petunjuk kepada kita, pedoman, guidelines. Apa kata Nabi? Jauhilah perkara yang haram. Jauhilah perkara yang haram. Kalau kita bisa jauhin yang haram, maka kita pasti akan sibuk dengan yang halal. Prinsipnya gitu aja. Kalau kami waktu belajar di Pascasarjana di kampus UIN itu, dikasih tahu oleh profesor kami bahwa kalau pada dasarnya dalam perkara-perkara yang kita lakukan itu kan berada di tengah-tengah itu mubah. Al-aslu ibaha. Pada dasarnya semua itu dasarnya boleh. Sampai ada nas yang mengatakan itu halal atau haram, itu boleh atau tidak. Jadi kalau sesuatu yang mubah itu nilainya masih zero. Tapi begitu dia ada kebaikannya, maka dia akan dihukumi menjadi lebih baik di atas mubah, namanya sunnah. Tapi kalau dia kemudian plusnya banyak, plus dan lebih banyak daripada sunnah, maka itu yang namanya wajib. Nah, itu yang kita sebut dalam kaidah hukum Islam. Ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang mubah. Tapi kalau dia ada yang minus, mubah itu terus kemudian ada yang minus, maka apa namanya? Makruh, sesuatu yang dibenci. Tapi kalau sudah lebih banyak minus, maka itu yang namanya haram. Sampai di sini paham? Nah, jadi contohnya, misalkan dalam perkara-perkara yang kita lakukan sehari-hari, megang handphone. Handphone itu boleh atau tidak boleh? Ya, hukum alat pada dasarnya mubah. Ketika kemudian handphone itu dipakai misalkan buat ikutan kajian, gabung di WhatsApp grup teman-teman yang soleh di masjid, jadi kebaikan nggak? Cari berita, itu jadi kebaikan nggak? Jadi kebaikan, bisa jadi bernilai sunnah dalam konteks mengikuti kebaikan di dalam rangka melakukan yang manfaat. Ya, karena ihris ala ma yanfa'u, kata Nabi, bersemangatlah terhadap yang mendatangkan manfaat. Tapi kalau dia kemudian, wah, semua tugas kita di kantor, emailnya masuk lewat HP, dihubungi karena perlu koordinasi, masang BTS misalkan, maka itu jatuhnya wajib apa enggak? Wajib, karena kebaikannya yang banyak. Nah, tapi kalau kemudian bahasanya, ya lalu HP itu mohon maaf dipakai cuma scroll nggak jelas, cari FYP, Reels, ya lihat TikTokan orang gitu ya, akhirnya makruh nggak? Bisa jadi makruh. Bahkan itu kita lakukan pada saat lagi sholat Jumat. Makruh apa haram? Haram. Karena apa? Negatifnya udah banyak. Maka begitu juga yang namanya syariat ibadah yang Allah berikan kepada kita, nggak mungkin itu punya nilai sampai di level haram, kecuali apa yang memang Allah jelaskan kepada kita. Makan, kenapa ada yang halal, ada yang haram? Karena prinsipnya apa? Al halalul bayyin wa harramu bayyin. Yang halal jelas, yang haram jelas. Kalau kita bilang suka gini, Ustadz, padahal kan di Indonesia ini banyakkan yang halalnya daripada yang haramnya. Kenapa kemudian yang haramnya disertifikasi haram? Atau yang kemudian bahasanya hari ini halalnya yang kemudian perlu disertifikasi, bukan yang haramnya. Kan haramnya lebih sedikit. Maka ini yang kita katakan, kaidah halal itu bukan hanya berhenti sekedar dia memenuhi syariat, karena ada konteks halalan thayyiba. Dia halal terus baik nggak? Ya, kalau bahasanya kita makan soto ayam, halal nggak? Halal. Tapi kalau kita makannya 10 gentong, kira-kira halal thayyib nggak? Nah, itu nggak thayyib. Nah, jadi kalau kita lihat yang berlebihan itu pasti nggak baik. Nah, jadi oleh karenanya Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah,
Begitupun dalam ibadah kita, sholat itu udah pasti plusnya banyak. Tapi kenapa kok kita hari ini nggak jadi seorang ahli ibadah, seorang hamba Allah yang baik? Karena ketika kita sholat, di satu sisi kita juga maksiat. Istilahnya apa? STMJ, sholat terus maksiat jalan. Kalau lagi sholat sih ingat sholat, tapi kalau lagi ada maksiat, ya dia nggak ingat sama sholatnya. Maka jauhilah yang haram. Sekecil apapun kita jauhi yang haram, maka kita pasti bahagia. Bukan hanya sekedar jadi hamba Allah yang baik. Hari ini hidup kita nggak bahagia lantaran kenapa? Karena ada perkara syubhat atau bahkan yang haram masuk di dalam aliran tubuh kita. Mungkin hari ini lagi rame masalah 271 triliun, tapi saya nggak perlu bahas ini. Karena ini menyeret banyak orang. Ya karena urusannya 271 triliun itu bukan angka yang kecil. Hari ini orang yang mau korupsi gede-gedean, kecil-kecilan kok rasa-rasanya seakan menemukan momentumnya. Tapi kita di sini, kita nggak akan jadi orang yang sibuk mengutuk kegelapan, tapi bagaimana kita bisa menghidupkan suluh penerangan. Yaitu apa? Yuk Pak, Bu, hari ini jauhilah yang haram. Walaupun bahasanya korupsi itu kelihatannya enak, markup anggaran itu seakan menguntungkan, percayalah bahwa itu tidak akan menjadikan kehidupan kita jadi lebih baik. Bahkan ibadah kita bisa jadi hampa. Sholat itu nggak bisa khusyuk Bapak Ibu. Kenapa Ustadz kok saya doa nggak bisa nangis? Gimana mau nangis? Pertama dia nggak kenal Allah, yang kedua dia biasa aja sama dosa. Maka Syekh Ibnu Athaillah mengatakan ciri orang kalau hatinya sudah mati, satu, dia tidak merasa nyesel kalau tertinggal melakukan kebaikan. Yang lain ikut ngaji dia ngobrol, itu ciri hati mati, hati-hati ya kan? Tapi insya Allah di sini nggak ada yang kayak begitu ya kan? Insya Allah ada. Ya kalau ada semoga Allah hidupkan hatinya. Karena kalau orang bahasanya hatinya mati, bahasa ala anak kecil ngajarin. Bapak Ibu, Abu Hurairah, kemudian Abdullah ibnu Mas'ud, di antara sahabat-sahabat Nabi yang usianya masih sangat muda, tapi apa yang mereka katakan itu didengar oleh sahabat yang senior. Jangan sampai kita model iblis, ana khairu minhu, saya itu lebih baik daripada dia. Gara-gara satu kata itu yang tadinya mau naik satu level menjadi penghulu dari seluruh para malaikat, dilempar ke dalam dasar neraka yang paling hina. Kenapa? Karena ada kesombongan di dalam hati. Maka Bapak Ibu, ciri orang hatinya mati, dia tidak merasa nyesal ketika tertinggal melakukan kebaikan. Yang kedua apa? Tidak takut saat melakukan perbuatan dosa. Biasa aja lah Ustaz. Kalau hari ini siapa sih orang yang gak punya dosa? Siapa sih yang hari ini gak markup proyek? Siapa sih yang hari ini gak korupsi? Ini udah biasa lah, kita akan berjamaah. Kalau kita sudah melegalkan sesuatu yang pada dasarnya tidak dibolehkan sama Allah, itulah yang diantaranya menyebabkan kenapa sholat kita hampa, kenapa doa kita tidak terasa, kenapa hidup kita jauh dari bahagia, seakan-akan selalu kurang dari apa yang Allah berikan kepada kita. Dan ternyata kuncinya sederhana, jauhilah yang haram Bapak Ibu. Hindarilah yang haram sekecil apapun, maka niscaya kalian akan menjadi orang yang ibadahnya paling bagus di antara manusia yang lain. Itu kata Nabi. Jadi kalau kita sholat itu bukan cuma di masjid. Kita bawa nilai sholat itu di luar masjid, di kantor kita, di ruangan kita, di rumah kita, di komunitas kita, di tengah lingkungan kita. Kita bawa nilai sholat kita di situ. Ini baru kita bicara sholat, belum puasa, belum zakat, belum haji, belum yang lain. Intinya ibadah kita akan bernilai ahsanu amala kalau kita mampu apa? Meninggalkan atau menjauhi yang haram. Dan kalau kita bahasanya bicara perkara yang haram, maka yang haram itu jelas kok. Di antaranya apa yang jelas-jelas keharamannya, ya. Yang jelas di antara keharamannya dalam perkara-perkara muamalah adalah di antara innamal khamru wal maisir, minuman keras dan judi. Kalau hari ini mungkin minuman keras, tahulah Ustadz, mau dalam varian apapun saya akan menjauhi minuman keras. Tapi kalau urusan judi, kadang-kadang tanpa sadar
wah hari ini kalau main judi slot ya lumayan lah kalau menang ya kan? Karena kuota tanpa batas. Tapi hari ini coba lihat akibatnya. Negeri kita yang mayoritas umat Islam ternyata menjadi negara dengan peringkat tertinggi daripada yang melakukan judi online. Pertanyaannya, kenapa bisa begitu? Tadi, awalnya biasanya sebelum melakukan keharaman yang besar, melakukan keharaman yang kecil. Sebelum melakukan haraman yang kecil apa? Ya bermain-main di wilayah syubhat yang nggak jelas. Perkara-perkara yang bahasanya main di pinggir jurang. Lama-lama kecebur dikit nggak apa-apa kali ya. Tapi akhirnya udah tahu-tahu udah dalam keceburnya, susah keluarnya. Itu perkara haram Bapak Ibu. Maka perkara haram itu akan membawa ketidaknyamanan di dalam hidup kita, termasuk dalam ibadah kita. Tapi kalau kita ibadahnya benar Bapak Ibu, insya Allah kita akan terjaga dari perkara-perkara yang haram. Nah ini adalah yang pertama. Yang kedua adalah Nabi SAW sampaikan kepada sahabat Abu Hurairah, warda bima qasamallahu laka takun agnan nas. Merasa rela dan ridho, senang dengan apa yang Allah berikan kepadamu, yang Allah berikan kepadamu, niscaya engkau akan menjadi manusia yang paling kaya. Wa ahsin warada bima qasamallahu laka takun agnan nas. Merasa rela, ridho dengan apa yang Allah berikan kepada seorang hamba, maka itu akan menjadikan hamba itu manusia yang paling kaya. Kalau kita hari ini mendefinisikan kaya, tadi mungkin kaya itu Ustadz orang yang banyak hartanya. Tapi Nabi bilangnya nggak begitu. Laisal ghina an kasratal arad. Bukanlah orang yang kaya itu yang banyak hartanya. Akan tetapi apa? Walakinnal ghina ghinan nafsi. Dan akan tetapi orang yang kaya itu adalah yang kaya jiwanya. Hari ini berapa banyak orang yang kaya tapi jiwanya enggak tenang, betul? Rumahnya megah, mobilnya banyak, kasurnya dari kasurnya dari bulu angsa ya, dari air, tapi ternyata nggak bisa tidur nyaman. Ada kayak gitu Bapak Ibu? Kenapa? Karena ternyata harta banyak itu belum tentu menjamin kita sudah pasti akan bahagia. Walaupun Ustaz, tapi kan bahagia itu salah satunya dengan banyak harta. Ya bisa juga. Tapi Ustaz kan harta itu nggak bisa dibawa mati. Kata siapa? Bisa, asalkan kita tahu caranya. Nah, di antara nasihat yang diberikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat Abu Hurairah adalah bagaimana Bapak Ibu? Yaitu ridholah dengan apa yang Allah berikan, maka niscaya engkau akan menjadi orang yang paling kaya. Ini bahasa lainnya apa? Qanaah. Karena di antara orang yang paling beruntung adalah qad aflaha man aslama. Kata Nabi, sungguh beruntunglah orang yang berislam, mendapatkan hidayah menjadi seorang muslim. Wa ruziqa kafafan. Ya kalau dia kemudian diberikan rezeki yang cukup. Wa qana Allahu ya wa qanna'ahu Allahu bihi. Dan dia qanaah terhadap apa yang Allah berikan kepadanya. Au kama qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Jadi bahasanya qanaah terhadap apa yang telah Allah berikan kepada kita itu akan menjadikan kita orang yang paling kaya. Hari ini tadi kalau bicara urusan tidur, pernah gak kita lihat ada orang tidur di emperan toko karena lagi nunggu mau dijemput sama truk untuk ngerjain borongan tukang batu? Pernah kita lihat ya? Ya pernah sering. Bahkan tukang sayur jam 1 jam 2 berangkat ke pasar di mobil bakternya itu tidur di situ dia nyaman. Ada orang yang dia bisa menemukan kenyamanan di situ. Nah, kalau kita kan Masya Allah udah kasurnya enak, pakai AC, tapi tidur susah. Sekalinya gampang tidur pas Jumatan ya.
pas Jumatan, khotibnya ternyata mendayu-dayu, karpetnya empuk, AC-nya sejuk, udah gitu jamaah agak renggang, alhamdulillah gitu. Tapi kalau kita lihat, Masya Allah, orang yang qanaah dia akan merasa cukup terhadap apa yang Allah berikan. Makna cukup itu gimana sih Bapak Ibu? Makna cukup itu gimana? Misalkan gini, Bapak Ibu makan, seneng katakanlah makan bebek ya, bebek goreng cetar Madura. Satu porsi, pas lagi lapar gini, habis ngaji dibagi nih sama pengurus. Seneng apa enggak? Oh ini kan ya sindiran halus ya. Mudah-mudahan besok-besok kalau ngaji di sini adalah makan siang. Supaya jamaah jangan mikir nanti, wah Ustadz kalau kepanjangan nih kami belum sempat makan siang ya kan. Biar difasilitasin sama masjid, betul apa enggak? Oh Masya Allah kencang. Coba jawab yang setuju angkat tangan bilang saya. Nah yang angkat tangan ini mulai jadi donatur mulai minggu depan ya kan. Karena masjid ini bukan dibiayai oleh pengurus tapi oleh jamaah. Kalau digunakan untuk jamaah, kemaslahatannya juga dirasakan jamaah, itu dampaknya ke masjid. Sehingga masjid, mohon maaf, bukan hanya sekedar tempat sholat, tapi tempat untuk merekatkan ukhuwah di tengah umat. Sehingga banyak hal yang bisa dilakukan. Nah jadi cukup itu misalkan gitu, kita dikasih nih satu porsi, enak apa enggak? Nikmat apa enggak? Nah pas begitu nikmat, kata pengurus, ini kalau yang kurang tambah lagi, kasih lagi satu porsi. Kira-kira masih enak atau sudah mulai agak-agak beda rasanya? Nah pas begitu udah dikasih porsi kedua, siapa yang belum selesai, yang sudah selesai nih tambah lagi satu porsi. Kira-kira masih kita makan nggak tuh porsi yang kedua? Yang ketiga dimakan nggak? Kenapa nggak dimakan? Mungkin kita satu udah kenyang, yang kedua ngelihat aja udah muak. Berubah dari rasa nikmat menjadi muak. Kenapa? Karena melewati batas kecukupan. Jadi orang ketika dia tidak pernah merasa cukup, maka dia tidak akan pernah puas dan dia tidak menemukan kenikmatan dari apa yang dia lakukan. Makanya kenapa Allah membatasi kenikmatan. Nabi Adam ada di surganya Allah, semuanya boleh. Kecuali apa? Wala taqrabah hadhihi syajarah. Jangan kalian dekati pohon ini, dekat aja nggak boleh. Tapi gara-gara yang satu ini, iblis punya alasan gimana caranya biar dia di neraka kagak sendirian. Maka mulailah menggoda Bunda Hawa. Mulailah kemudian dari Bunda Hawa yang kemudian akhirnya berhasil digoda. Awalnya kan Nabi Adam nggak tembus. Tapi begitu ke Bunda Hawa tembus. Akhirnya Bunda Hawa kemudian menggoda atau memasukkan pandangannya sebagaimana yang dia pahami kepada Nabi Adam, goyah Nabi Adam, akhirnya keduanya melakukan apa yang Allah larang. Dan ketika itu dilakukan, apa yang terjadi? Ya Allah menegur Nabiullah Adam dan Bunda Hawa untuk kemudian pada saat itu yang pertama tersingkap auratnya, yang kedua diturunkan di atas muka bumi, dan yang ketiga dipisahkan di atas muka bumi itu. Walaupun kita tidak mengenal dosa apa turunan, tidak. Itu semua memang skenario Allah. Kalaupun Nabi Adam melakukan itu, ya memang itu desainnya Allah. Jadi jangan bilang wah ini kita di dunia ini gara-gara Nabi Adam, ya enggak. Memang Allah sudah mengatakan inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah emang pengen jadikan manusia itu sebagai khalifah. Hikmahnya apa? Allah ingin mengingatkan kepada kita, kampung kita tuh bukan di dunia, tapi kampung kita di mana? Surga. Makanya kita di dunia jangan sampai salah pemaknaan, salah persepsi. Oh berarti saya pokoknya yang penting di dunia aja deh, gimana bisa melakukan apa-apa yang saya pengen. Padahal ini cuma sebagian kecil daripada apa yang ada di akhirat, khususnya di surganya Allah nanti. Dan ini terjadi kenapa? Karena melewati daripada batas kecukupan. Maka orang yang qanaah, merasa cukup diberikan oleh Allah, dikasih satu gelas alhamdulillah, dikasih fasilitas oleh perusahaan alhamdulillah, kita akan merasa cukup. Kalau merasa cukup itu, hidup kita itu menjadi orang yang paling apa tadi? Paling kaya. Kok ada staf saya ini padahal gajinya di bawah saya, mau rumahnya juga nggak bagus-bagus amat, kemana-mana masih naik bus, tapi kok dia kalau di kantor
powernya, energinya, vibrasi positifnya kok terasa betul. Itu sikap qanaah itu akan membawa begitu apa ya? Tinggal pertanyaannya bagaimana menghadirkan sikap qanaah itu? Sederhana, yaitu jangan suka kita membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Karena apa? Allah sudah memberikan patokan rezeki sesuai dengan kadarnya masing-masing. Maka ada istilah rezeki tidak akan tertukar karena sudah tertakar. Dan kalaupun kita ingin membandingkan, sekiranya boleh, maka para ulama memberikan rujukan. Maka janganlah engkau membandingkan urusan duniamu kecuali engkau melihat kepada orang dalam urusan dunia itu kepada yang ada di bawahmu. Supaya apa? Kita merasa, ya Allah, saya hari ini mungkin gaji saya nggak sebesar yang lain, tapi dibandingkan saudara saya yang lain, saya dapat kesempatan bekerja di instansi ini, di lembaga ini. Alhamdulillah. Maka dia akan jadi orang yang bersyukur, merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Tapi kalau dia melihat urusan dunia terhadap orang yang di atasnya, maka itu pasti nggak akan pernah cukup. Punya satu gunung emas, dia pengen punya gunung emas yang kedua. Punya gunung emas yang kedua, dia pengen punya gunung emas yang ketiga, dan seterusnya. Sampai kemudian dirinya ditutupi tanah, baru cukup. Alias apa? Mati, dikubur, baru itu berhenti keinginan. Dan kalaupun kita ingin membandingkan tadi, kalau urusan dunia, lihatlah yang di bawah. Tapi dalam urusan akhirat, urusan agama, maka lihatlah kepada orang yang lebih tinggi. Jangan kita lihat bandinginnya sama orang yang urusan akhiratnya, urusan agamanya di bawah kita. Kalau tanya, Pak, Bu, udah khatam berapa kali? Alhamdulillah Ustaz, Ramadan sekali. Terus setahun berapa kali? Ya Ramadan itu ya. Berarti cuma sekali setahun ya. Nah itu masih mending Ustaz, teman saya Iqra satu aja gak tembus-tembus nih. Itu namanya apa? Ngambil standar kepada orang yang lebih di bawah kita. Enggak gitu. Harusnya kita ambil standarnya, misalkan Imam Syafi'i aja bisa khatam di bulan Ramadan 2 kali sebulan, enggak sehari. Berarti kalau sebulan 60 kali. Itu yang kita maksud. Tapi ketika kita merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepada kita, maka kita akan jadi orang yang paling kaya di tengah manusia yang lain. Maka mudah-mudahan insya Allah 2 hal ini, yang pertama adalah ittaqil maharim, yaitu menjauhi keharaman, maka akan menjadikan kita takun a'badan nas, akan menjadikan kita orang yang nilai kualitas ibadahnya paling baik di antara yang lain. Yang kedua adalah bagaimana kita ridho, warada qasamallah, ya, warada bima qasamallahu laka takun agnan nas. Jadi ridho, qanaah, merasa cukup terhadap apa yang telah Allah berikan kepadamu, maka engkau akan jadi manusia yang paling kaya. Nah, apa 3 yang lain? Insya Allah kita akan sambung di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan disampaikan ini ada manfaatnya. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 1, ada kewajiban yang harus kita tunaikan. Kita akhirkan dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar astaghfirullahaladzim dan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.